Selamat pagi semua, berjumpa lagi di praktikum kimia farmasi. Hari ini kita akan praktikum tentang pengaruh perubahan konsentrasi pada sistem kesetimbangan. Tujuan dari praktikum hari ini yaitu kita mengetahui bagaimana pengaruh konsentrasi pada suatu komponen terhadap sistem kesetimbangan. Nah, dalam reaksi kimia itu dibagi jadi dua, ada reaksi searah dan reaksi dua arah atau reaksi bolak-balik. Pada sistem kesetimbangan kimia memiliki reaksi dua arah atau reaksi yang dapat dibalik. Nah, reaksi yang dapat dibalik ini tidak semuanya ini menjadi reaksi yang setimbang. Nah, untuk menjadi reaksi setimbang atau setara itu harus membutuhkan kondisi yang tertentu. Pada kesetimbangan kimia juga itu ada namanya asas Le-Chatelier, di mana pada sistem kesetimbangan ketika diberikan aksi, maka pada sistem kesetimbangan itu berusaha untuk bagaimana caranya untuk mengurangi pengaruh dari aksi adalah kita menggunakan bahan besi 3 klorida atau FeCl3. Kemudian kita memakai juga KSCN atau kalium tiosianat. Untuk alatnya kita membutuhkan 4 tabung reaksi. Kemudian di sini juga sudah disediakan FeCl3 yang sudah diukur ya sebanyak 2 mili, KSCN juga sudah diukur sebanyak 2 mili juga, dan Aquades 5 mili. Kemudian ini juga Aquades sebanyak 50 mili. Nah, yang pertama kita siapkan gelas kimia yang sudah dimasukkan sebanyak 50 mili Aquades. Nah, dimasukkan ke dalam gelas kimia. Kemudian kita tambahkan yang pertama adalah larutan kalium tiosianat 2M, ini 2 molar sebanyak 2 mili ya, kita masukkan. Kemudian kita masukkan juga larutan besi 3 klorida, ini konsentrasinya juga sama 2 molar, kita masukkan. Setelah kita masukkan keduanya, kita aduk. Nah, kita tunggu sampai warnanya tetap atau warnanya stabil, jadi tidak berubah-ubah. Ini kita lihat warnanya sudah. Ini adalah campuran dari larutan FeCl3 dan KSCN. Setelah itu kita membutuhkan 4 tabung reaksi yang sebelumnya di sini sudah saya beri label. Ada tabung pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kita bagi campuran yang kita buat tadi ke dalam 4 tabung reaksi. Secara untuk jumlahnya itu sama banyak kita baginya. Tabung reaksi yang pertama kita jadikan pembanding. Nah, untuk tabung reaksi 2, 3, dan 4 ini kita berikan pengaruh konsentrasi. Untuk tabung yang kedua, campuran yang tadi kita tambahkan larutan KSCN atau kalium tiosianat 2 molar sebanyak 5 tetes.
kita tambahkan KSCN, kita goyang-goyangkan seperti ini supaya tercampur merata. Setelah itu kita lanjutkan untuk tabung yang ketiga. Untuk tabung yang reaksi yang ketiga, kita tambahkan larutan besi 3 klorida dengan konsentrasi 2 molar. Kita tambahkan sebanyak 5 tetes. Kita goyang-goyangkan atau kita aduk seperti ini supaya tercampur merata. Setelah itu, untuk tabung reaksi yang keempat, kita tambahkan aquades sebanyak 5 ml, atau sama saja kita encerkan campurannya ini. Kita aduk juga ya. Dengan cara kita goyang-goyangkan seperti ini. Setelah itu, tadi tabung reaksi yang pertama kita gunakan sebagai pembanding. Nanti kita bandingkan dengan tabung reaksi kedua, ketiga, dan empat. Setelah ditulis semuanya di tabel pengamatan, bisa kalian tulis kesimpulan bagaimana pengaruh perubahan konsentrasi terhadap sistem kesetimbangan. Sekian untuk praktikum hari ini tentang pengaruh konsentrasi terhadap kesetimbangan. Sekian dan terima kasih.